Republik dikelola melalui podium gitu loh. Bahasanya manajemen podium gitu. Lalu apa respon pemerintah? Lagi-lagi intimidasi, pembubaran, ya kan? Melaporkan sutradaranya. Hei, udahlah, Anda mau masuk ke dalam kekuasaan itu kan Anda cari kekuasaan. Selesai. Bicara sosialis dengan para tuan tanah. Uang nggak ada, ya kan? Program semuanya serba pusat. Jadi uang daerahnya dibuat untuk program pusat yang membuat nama Pak Prabowo populer gitu ya. Sementara mereka harus menanggung keluhan masyarakat. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Sahabat kita semua, lama nggak bersua. Bung Ray Rangkuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengamat politik, aktivis 98 dan Direktur Lingkar Madani atau 5. 98 ini saya harus sebutkan nih. Bung Ray, karena kita ngobrol ada kaitannya. Iya. Kan kita lihat situasi sekarang ekonomi lagi terpuruk. Gelombang mahasiswa mulai turun ke jalan nih, mengingatkan peristiwa waktu Bung Ray dulu mungkin masih muda ya. Turun ke jalan, menyuarakan keprihatinan bahwa ini ekonomi buruk, pemerintah harus serius, gitu. Kira-kira gitu protesnya. Kenapa dia minta pemerintah harus serius? Karena kan kelihatannya pemerintah nggak serius nih. Rakyat disuruh menghemat, Bung Ray. Kan gitu ya, ada himbauan menghemat. Tapi pemerintahan tidak pernah melakukan efisiensi. Jadi ada kontraproduktif. Oleh karena itu mahasiswa turun nih kira-kira gitu ya. Ingin menggedor kembali pemerintah ini, mengingatkan kembali. Tapi yang saya lihat Bung Ray, setelah demo berhari-hari di beberapa daerah juga ya, dan eskalasinya mungkin mulai lagi turun. Tapi banyak orang bilang ini pemanasan. Kalau Bung Ray melihat apa yang menyebabkan sehingga mahasiswa baru keluar nih? Sebetulnya bagi saya nggak terlalu mengejutkan, Mbak Abraham. Enggak. Karena sejak peristiwa Agustus 2025 yang lalu, kita juga sudah berulang kali mengingatkan, jangan dipikir bahwa masyarakat itu lupa. Gitu. Jadi selama ini kan kita selalu menganggap bahwa masyarakat kita itu pelupa kan. Oke. Gitu, itu selalu sehingga kita merasa yang penting akomodir aja dulu sekarang, nanti perjalanan berikutnya mereka udah lupa kok kan, kira-kira gitu. Selalu begitu. Selalu begitu. Yeah. Tapi sejak Agustus itu saya kira saya agak berubah juga. Makanya saya katakan ternyata masyarakat kita itu bukan masyarakat pelupa, tetapi masyarakat yang karena begitu banyak sekali persoalan, lalu dia menumpuk gitu. Ya kan, misalnya hari ini persoalannya di sini, belum selesai ini muncul lagi ini. Ini kan dengan sendirinya ke belakang. Dia kan? lupa lagi tuh. Tidak lupa, tapi tidak lupa, dengan sendirinya di ke belakang. Bergeser. Belum selesai ini muncul yang ini, ketiban lagi. Jadi dia numpuk sebetulnya. Terlalu banyak masalah. Nah, begitu ya numpuk, kalau ibarat ini apa namanya gelas ini, begitu udah penuh dia dengan sini melebur. Tumpah gitu. Nah, itulah peristiwa yang Agustus 2025 yang lalu, dan bisa jadi peristiwa itu juga sekarang terjadi gitu. Nah, oleh karena itulah saya merasa nggak terkejut dengan ini apa namanya, dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa sekarang ini gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah karena mungkin asumsinya bahwa masyarakat kita itu pelupa gitu, khususnya mahasiswa gitu, sehingga seolah-olah setelah 2 bulan, 3 bulan kembali ke setelan awal kan. Anggota DPR kembali lagi. Kembali ke Dulu DPR. sempat insaf sejenak. Ya itu dia, makanya 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu kembali ke kata orang setelan awal atau setelan pabrik gitu lah ya. Kembali ke seperti perilaku sebelum Agustus 2025. Mungkin sedikit ada yang berbeda karena sekarang ini relatif anggota DPR-nya nggak lagi tampil yang memperlihatkan kemewahan kan, flexing gitu, atau apa namanya mobil-mobil mewah macam-macam gitu. Disembunyi di rumah. Agak menurun kalau itu. Tapi perilaku politiknya kan relatif nggak berubah. Dan saya kira salah satu puncaknya yang membuat orang tua agak terkejut soal pengesahan undang-undang kepolisian kan. Yang ditetapkan dengan sangat terburu-buru. Sangat disebut terburu-buru itu karena ada masukan dari tim reformasi, masukan dari pemerintah, lalu hanya hitungan beberapa diketuk. Diabaikan masukannya? Itu yang kita nggak tahu sebetulnya masukan-masukan dari tim reformasi ini masuk di mana gitu. Karena
singkat sekali rasanya antara masukan ini masuk gitu ya, lalu mungkin kalau dari masukan itu mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lah ya ditetapkan gitu. Tapi dari dimnya pemerintahan misalnya sekitar 5 hari, lalu udah diterima. Jadi di mana mereka konsolidasinya gitu. Nah, apalagi kita mendengar misalnya berita bahwa paripurna itu tidak melalui Bamus misalnya gitu kan, yang mestinya dikolektifkan di Bamusnya dulu gitu. Nah, saya kira tabiat yang sama kurang lebih menjalar kepada eksekutif kita gitu, khususnya soal tata kelola MBG gitu ya, soal Koperasi Merah Putih gitu ya, lalu sekolah rakyat ya, kemudian juga masuk di dalamnya pelibatan TNI, nah, termasuk tentu terakhir adalah soal kepolisian gitu. Jadi di DPR-nya publik melihat nggak ada perubahan yang signifikan, polanya tetap sama. Mereka bisa buat undang-undang dengan sangat cepat kalau itu dianggap penting gitu ya. Sementara undang-undang perampasan aset sampai sekarang nggak jelas nasibnya gitu. Cuma dijanjikan. Tapi polisi bisa sangat cepat gitu misalnya itu, dan tidak melibatkan partisipasi publik gitu ya. Lewat tol dia. Lewat tol itu. Tapi ini kan cepat sekali itu prosesnya gitu. Nah, tiba-tiba kurang lebih hal yang sama terjadi di eksekutif. MBG udah dikritik lama tetapi jalan, KDMP kok nggak tahu tiba-tiba udah muncul di sini, muncul di sana, muncul di sini, ya. Pengadaan ini, pengadaan itu dan sebagainya, kunjungan ke luar negeri yang seperti tidak ada batasnya gitu ya, macam lah. Ini semua jadi persoalan. Dan saat yang bersamaan respon dari pemerintah ya maupun dari DPR tetap menempatkan masyarakat itu seperti seolah nggak tahu-tahu apa-apa. Kita dianggap bodoh semuanya. Semuanya dianggap bodoh. Dianggap ini persoalan Anda puas nggak puas, persoalan Anda kecewa nggak kecewa gitu. Kan muncullah di saat itu istilah-istilah misalnya nanti pengamat akan kita tertibkan, gitu kan muncul di tengah-tengah itu. Lalu apa namanya kita kelebihan pengamat, apa istilahnya Pak Dedi itu inflasi pengamat gitu ya. Lalu mulai satu persatu dikriminalkan ya, Profesor Saiful Mujani. Ya, itu kan ya. Acaranya Bung Rai kan? Ya, itu yang acara halal bil halal itu gitu. Bung Rai buat. Nah, lalu kemudian Bung Ferry dan sebagainya, terakhir kan Tio gitu. Jadi kalau dilihat rentetannya Pak Abraham, sebetulnya muncul dari krisis politik itu. Oke. Gitu. Orang melihat tata kelola pemerintahan kita ini kok nggak jelas nih juntrungannya gitu. Kadang-kadang muncul di podium disampaikan harus jalan, gentengisasi, entah di mana dibicarakan gitu ya. Jadi Koperasi Merah Putih kan juga kita nggak tahu. Tiba-tiba dipidatokan jadi, ya kan? Pilkada tidak langsung dipidatokan, sibuk ya. Untung masyarakat nahan kan. Ingat Pak Abraham dulu kan memaafkan koruptor, asal uangnya dikembalikan, mau dibuat lagi aturan. Jadi Republik dikelola melalui podium gitu loh. Ini kata-kata yang tepat. Iya, melalui podium, padahal itu keputusan-keputusan besar. Keputusan-keputusan yang melibatkan, bukan besar dalam pengertian tata kelola pemerintahan, tapi termasuk dalamnya budget. Kan Merah Putih itu besar sekali. Besar anggarannya. Iya, gitu kan. Sekolah rakyat itu besar sekali. Gentengisasi, untung belum jadi nih ya kan. Kan itu juga bakal besar gitu. Apalagi MBG itu. MBG oke lah mereka sebutkan, tapi kan model MBG-nya kan kita nggak pernah tahu. Dan sekarang terbukti. Dan terbukti gitu. Lalu saat yang bersamaan terjadi pemotongan transfer daerah. Ya, dana desa dipergunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur koperasi gitu. Wah, kelihatan agak semraut lah. Dan semraut itu menemukan menemukan bahasanya manajemen podium gitu. Jadi Republik itu dikelola dengan manajemen podium. Di podium disampaikan pidato. Dan itu harus dari di mana dibicarakan, seperti apa dibicarakan, sedetil apa kita nggak tahu. Pokoknya begitu dibacain di video, dipidatokan di podium, besok seolah-olah harus terjadi dan seterusnya itu gitu. Nah, inilah yang menurut saya awal mulanya Pak Abraham. Lalu saat yang bersamaan implikasi dari tata kelola manajemen podium ini gitu, ya berimplikasilah terhadap ketahanan rupiah kita kan. Melemah rupiah. Rupiah melemah, ya kan, IHSG, ya inflasi, macam-macam dan sebagainya. Dan
kebetulan ada faktor luar soal perang Iran dengan Amerika, Israel gitu, yang berimplikasi terhadap minyak bumi gitu ya. Dan itulah. Dan sejarah kita, Pak Abraham, tuh kalau kita baca, selalu saja pergantian kepemimpinan non pemilu itu diawali oleh krisis politik. Begitu selalu sejarahnya. Jadi Orde Lama. Orde Lama ke Orde Baru, krisis politik awalnya tuh. Lalu dari Orde Baru ke Reformasi juga krisis politik awalnya. Ekonomi itu datang berikutnya. Gitu. Tapi awalnya itu orang udah mulai nggak percaya nih tentang tata kelola. Nah, jadi misalnya Pak Harto itu puncak orang nggak percayanya itu sebetulnya justru yang menang besar. Tahun 97 kan. 97 itu Pak Harto menang, hampir seingat saya kalau saya nggak silap ya, Golkar itu menang hampir 82% suara tuh. Tinggi sekali kan. Yang lain tuh dapat remeh-temeh aja tuh udah. Gitu ya. Dua partai yang lain gitu ya. Udah remeh-temehnya asal dibuatlah seolah-olah mereka juga ada kan, kira-kira itu aja sebenarnya. Ada kompetisi gitu. Tapi justru itulah awal dari kejatuhannya Pak Harto. Gitu. Jadi 97 orang nggak percaya pada pemilu, ya kan, hasilnya gitu. Pada saat yang bersamaan Pak Harto seolah-olah nantang publik dengan menaikkan anaknya sebagai Menteri Sosial, gitu ya. Lalu ya terjadilah peristiwa Mei 98 dan pada saat yang bersamaan terjadi krisis ekonomi gitu. Tapi bibitnya dimulai dari politik tuh. Jadi triggernya itu cuma ekonomi ya? Iya, karena dobrak kekuatannya di ekonomi gitu. Tapi kalau kita lihat sejarah pergantian kepemimpinan nasional kita di luar pemilu, itu dimulai dari krisis politik. Apakah yang tadi Bung Rai ceritakan itu tercermin dalam situasi sekarang ini? Iya, kurang lebih itu yang saya sebutkan, Pak Abraham. Makanya saya nggak masuk dulu ke ekonominya. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan yang kita lihat akhir-akhir ini lebih banyak mengacu ke tata kelola pemerintahan yang saya sebut tadi sebagai kok seperti manajemen podium gitu. Dikit-dikit keingat pidatokan jadi, dikit-dikit keingat pidatokan jadi gitu. Nggak ada eksperimen. Nggak ada perbincangan, nggak ada yang disebut dengan partisipasi publik, kan menampung bagaimana mestinya dan sebagainya gitu. Nah, ketika terjadi semacam kekacauan dalam pelaksanaannya gitu ya, tetap dipaksakan seperti tidak ada upaya untuk mengevaluasinya, lalu kemudian justru yang mengkritik yang diserang ya melalui buzzer lah apalah dan sebagainya gitu. Jadi semua pengkritik dalam hal ini, baik itu pengamat, pakar, dan adik-adik mahasiswa, itu justru diserang balik ya? Diserang balik dengan berbagai cara kan. Yang paling tinggi kan dikriminalisasi. Seperti kayak Tio seperti Prof. Saiful Mujani, Ferry Amsari. Ingatlah Pak Abraham ya, gejala-gejala ketidakpuasan publik itu sebetulnya udah tinggi. Dapat dibaca dari beberapa peristiwa yang dianggap menurut saya remeh oleh pihak pemerintah karena ada survei yang menunjukkan seolah-olah ada tingkat kepuasan 74% ya, sekian-sekian gitu. Dari mana gejala pertama itu? Dilihat dari stand up Panji. Sama namanya. Stand up komedinya Panji. Stand up komedinya Panji. Kan kali pertama dalam sejarah orang mau bayar stand up gitu ya, untuk mendengarkan kritik yang isi dan materi stand up itu sebetulnya kritik terhadap pemerintahan yang sekarang ini dalam bentuk lelucon gitu. Dan orang mau bayar untuk itu. Bayar mahal lagi. Sebelumnya biasanya enggak. Ya stand up komedi kan di mana-mana ada. Tapi ini spesial. Antusias orang. Ya, bahkan live streaming itu pun dilihat orang gitu. Dengan ribuan orang yang datang gitu. Itu mengingatkan saya pada peristiwa dulu menjelang Soeharto juga, ketika Sri Mulat saat itu begitu populer gitu. Sama juga mungkin dengan pemutaran film Pesta Babi. Nah, itu setelahnya. Nah, yang saya mau katakan tuh, kalau sebetulnya pemerintah ini gejalanya mengerti bahwa antara survei dengan realitas lapangannya ini ada kelihatan agak beda nih. Gitu. Di survei memang tingkat kepuasan 74%. Tapi kok bisa Panji itu bisa mendatangkan ribuan orang untuk menonton stand up komedi yang berbayar, yang hampir semua materinya itu mengkritik pemerintah.
Berarti boleh dikatakan survei tadi itu mestinya yang saya survei itu kita nggak perlu gugat lah ya macam-macam. Tapi gejala ini mestinya dibaca oleh pemerintah, itu maksud saya. Oke, ada tingkat kepuasan, tapi ada loh di sana yang makin membesar nih. Orang mau bayar loh mendengarkan pemerintah dikritik gitu. Di mana ada kejadian yang kayak begitu? Ada dulu di era Pak Harto mau jatuh. Orang mau nonton Sri Mulat. Dan Sri Mulat itu seringkali menjungkirkan balikkan situasi kan, tuan jadi apa namanya, dari pembantu jadi tuan gitu. Tapi sebetulnya orang ngerti itu kritik terhadap rezim Orde Baru gitu. Sama ketika dengan gaya Sri Mulatan gitu ya. Sama ketika orang berbondong-bondong datang konsernya Iwan Fals di zaman Orde Baru. Persis gitu. Karena kritikan. Karena kritikan dan seterusnya. Jadi karena saya baru mengerti akhir-akhir ini ya Pak Bernama Samad. Orang Indonesia itu kalau dia sudah pada fase yang sangat kesal, dia akan melakukan apa namanya itu, apa istilahnya itu, mengguyonkan itu. Mengguyonkan. Gitu. Iya, kalau mereka udah pada taraf yang kesal, sudah klimaksnya. Udah ini yang taraf kesal yang masih bisa disabarkan gitu. Disabarkan. Iya. Jadi dia bawa ke guyon. Gitu. Jadi kalau udah ini diguyon-guyonkan, sebetulnya udah mulai ada tingkat kesabaran yang makin menipis. Artinya itu sudah alarm. Sudah alarm tuh. Di atas itu ya udah amok, chaos gitu. Nah, itu tipikal orang Indonesia. Saya lihat ya Pak Abraham tuh, karena mereka nggak bisa terbuka mengatakan tidak di depan orang. Itu. Karena budaya Jawa mungkin. Mungkin ya secara umum mungkin kultur kita nggak enakan hati gitu. Kalau ditanyakan kamu ini biarin. Tapi kalau dia udah buat guyon, itu artinya sebetulnya dia sedang menyimpan kekesalan. Yang kalau itu nggak ditangkap dengan baik, ya itu akan bisa menimbulkan peristiwa Agustus. Gitu. Amok ya istilah yang kita kenal tuh. Amok itu satu tindakan yang melampiaskan kemarahan sekedar untuk memperlihatkan bahwa dia marah gitu loh. Maunya apa? Kita nggak tahu juga. Itulah amok gitu. Dia hanya mau memperlihatkan bahwa dia marah gitu. Ibaratnya ya lempar piring, lempar sendok, apa maksudnya itu semua? Kita nggak tahu. Dia hanya mau mengatakan saya kesel. Gitu. Itulah peristiwa yang terjadi Agustus. Itu kan amok sebetulnya. Kita nggak tahu ini maunya apa, tuntutannya apa, kok tiba-tiba kantor DPRD udah kebakar, kantor polisi sudah dirusak gitu ya. Nah, cuman tentu sebagian orang yang kata negarawan lah memahami, mungkin maksudnya ini. Nah, itu yang kemudian sekarang ada reformasi sistem kepolisian gitu loh ya. Nah, kalau kita kembali ke awal, kalau sebetulnya pemerintah sadar betul apa yang terjadi pada stand up-nya Panji itu sudah alarm. Uniknya yang dilakukan oleh mereka sebagai respon lagi-lagi membuli Panji. Melaporkan juga ke polisi. Termasuk melaporkannya ke polisi. Gitu. Dan itu gaya 70-an, 80-an, 90-an. Gitu kira-kira ya. Nah, abis ini muncullah kayak acara halal bil halal itu. Yang Bung Rai ya. Bung Rai. Itu acara kecil yang dihadiri oleh sekitar 50-an orang. Mendatangkan para pakar ya. Dan para pakarnya hanya hanya dibisikin lah ibaratnya. Ketemu nanti kita halal bil halal ya. Apa temanya? Ya kita buat aja temanya sebelum pengamat ditertibkan gitu. Karena kan presiden sebelumnya mengatakan itu kan, pengamat ini nanti akan kita tertibkan aja gitu. Nah, olehlah kita buat lelucon. Itu juga semangatnya lelucon awalnya Pak Abraham. Guyon. Makanya kita sebut sebelum pengamat ditertibkan gitu. Temanya. Jadi kita guyonkan gitu loh. Kan itu yang saya sebut tadi. Orang Indonesia itu kalau udah mulai puncaknya, sabarnya dia, puncak sabar tuh, itu ekspresinya itu keguyon gitu. Gitu. Nah, di atas itu ya udah amok gitu. Nah, kita mulailah halal bil halal itu. Bukannya diserap, dipikirkan, ini alarm. Yang terjadi adalah kriminalisasi. Represi. Ya ini makar. Nah, ternyata pasal makar ditiadakan nih kayaknya. Sekarang masuk ke pasal penghasutan. 246 seingat saya di KUHP gitu. Nah, setelah itu muncullah pesta babi. Film pesta babi disambut begitu banyak oleh masyarakat kan.
Lalu apa respon pemerintah? Lagi-lagi intimidasi, pembubaran, ya kan, melaporkan sutradaranya, ya kan? Dan seterusnya itu gitu. Lagi-lagi kriminalisasi. Lagi kriminalisasi terjadi. Kan sebetulnya gejala-gejala yang saya sebut terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah itu udah dilihat kok rentetannya gitu. Cuman lagi-lagi cara mereka menghadapinya pakai pola tahun 70-an, 80-an, 90-an. Padahal zaman sudah berubah. Zaman berubah. Yang Anda hadapi ini sekarang Gen Z. Yang Anda hadapi ini sekarang adalah masyarakat medsos. Gitu. Anda tutup di sini, keluar di sini. Tutup di sini, keluar di sana. Dan sebagainya. Jadi masyarakatnya berubah, perilaku politiknya berubah, cara mereka menghadapinya seperti era Orde Baru. Pendekatannya masih kayak dulu ya? Iya kayak dulu, pancing dengan jabatan. Ya, itu. Jadi sekarang orang kalau nggak bisa dihentikan, ditawarkan jabatan? Jabatan dulu, nggak bisa ini, lalu dikriminalisasi, kekerasan? Belum turun, bully dulu. Bully? Ya kan, cemarkan nama baiknya. Oke. Nah setelah itu baru kriminalisasi. Pakai pola itu. Padahal ini udah generasi baru, sekarang kita lihat aja yang terjadi di lapangan hari ini kan Pak Bram. Ya kan, adalah demo tandingan, adalah pernyataan tandingan. Di antara BEM sendiri. Masyarakatnya diadu sendiri. Ini pola-pola yang sudah terlalu lumrah dibaca orang. Gitu. Oke, saya tertarik dengan pola ini, Bung Rai. Tadi Anda bilang kan biasanya kalau kaum kritis itu pertama ditawarin jabatan dulu. Ya. Kalau nggak mau dibully, nggak bully nanti. Seperti yang kita lihat nih, ada beberapa teman-temannya Bung Rai juga aktivis 98 ya. Kayaknya udah didindak-bobokan juga di dalam sehingga tiba-tiba nih membuat acara di UGM. Budiman sama Nusron. Iya. Ini kan temannya Bung Rai nih aktivis 98 kan gitu. Acara itu kan menarik sebenarnya karena sepertinya dia ingin menjustifikasi, ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu semua program-program sudah benar, kira-kira gitu ya. Maksud tujuan acara itu, tapi kan kemudian digeruduk oleh mahasiswa. Kalau menurut Bung Rai ini gejala apa nih Bung Rai? Apa pesan Anda terhadap teman-teman yang dulu kritis tapi tiba-tiba melakukan pembelaan yang membabi buta? Pertama kepada peristiwanya dulu. Peristiwanya dulu di UGM kan. Saya udah di beberapa tempat menyampaikan, mempertanyakan nih temanya ini apa sebenarnya? Diskusikah, dialogkah, atau sosialisasi? Kalau diskusi kan mestinya melibatkan banyak sektor kan, narasumber yang berbeda perspektif kan, bervariasi. Gitu. Ini kenyataannya kan tunggal, semuanya pemerintah, penyelenggara kan juga katanya adalah IO lah atau apa yang dikenal dekat juga dengan pemerintahan yang sekarang gitu. Kalau begitu nggak kena dong definisi diskusi di sini kan. Lalu kita pindah ke dialog kan. Nah kalau dialog kan adalah perbincangan sebelum sebuah keputusan dibuat kan. Nah mereka datang ke sana itu membicarakan keputusan. Menyampaikan keputusan. Apa soal MBG, soal merah putih, soal sekolah rakyat, soal tanah, soal macam-macam dan sebagainya lah. Bahkan bukan soal menyampaikan keberhasilannya. Lebih tepat sebetulnya mengkampanyekan. Oleh karena itulah kemudian yang kedua nggak masuk nih. Kalau begitu kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini apa? Sosialisasi. Nah kalau sosialisasi kena. Masuk nih. Masuk. Ya, yang datang orang pemerintahnya sendiri. Temanya adalah tema tentang keberhasilan pemerintah. Lalu difasilitasi oleh IO yang dekat dengan pemerintah. Klop. Jadi kedatangan mereka ke sana itu sosialisasi. Nah sosialisasi itu nggak dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih-lebih mahasiswa. Lebih-lebih mahasiswa. Gitu. Mereka sedang tidak dalam fase ingin mendengar puja-puji gitu loh kira-kira tuh. Akhirnya ya udah nggak usah kalau sosialisasi. Kan kira-kira gitu ini bahasa simpelnya gitu buat dia. Nah, terjadilah kericuhan itu kan. Itu satu satu poin gitu. Nah, poin yang lain adalah agak keliru. Kelirunya apa? Karena mereka yang datang ini adalah kerangkanya kelihatan sosialisasi, ya orang membacanya mereka adalah pemerintah. Pejabat. Pejabat negara. Ya kan? Bukan
bukan Budiman yang dikenal sebagai aktivis, bukan. Bukan Nusron yang dikenal sebagai aktivis, bukan. Tapi menteri. Iya, tapi mereka adalah pejabat pemerintah yang ingin menyampaikan kesuksesan pemerintah. Menyampaikan sosialisasi keberhasilan gitu. Jadi oleh karena itu ketika mereka mengatakan saya juga aktivis loh, nggak kena dong di situ. Anda sebagai pejabat, kan kira-kira gitu ya. Dan sebagai pejabat udah agak berjarak nih dengan masyarakat gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah soal keraguan orang. Emang kalau kita pun dialog misalnya, kita pakai dialog misalnya ya Pak Abram. Emang kalian bisa memasukkan dialog itu sebagai kebijakan? Pertanyaannya kan sebetulnya siapa Budiman di koalisi ini gitu loh. Nusron oke lah gitu kan, tapi Budiman siapa di koalisi ini? Maksudnya? Iya, masyarakat maunya begini. Misalnya kan terjadi dialog lah. Kalau kita andaikan itu dialog, terjadi dialog. Kami maunya begini. Lalu Budiman akan tampung. Disampaikan, mohon maaf, kawan Budiman di koalisi ini siapa? Di koalisi pemerintahan ini? Iya. Dia nggak punya partai. Dia nggak bisa tunjukkan kekuatan dia siapa. Ya kan? Kalau Nusron, Golkar? Projo juga bukan. Kalau disebut dia misalnya dia dekat dengan Pak Jokowi, ya bukan. Dia bukan elemen dari Pak Jokowi. Kan orang akan lihat sejauh apa Anda mampu mengadvokasi kebijakan itu di lingkungan kekuasaan ini. Nusron oke lah. Karena kan Anda, Golkar? Iya dia Golkar. Masih pengurus DPP. Dekat dengan Bahlil. Gitu. Representasi dia? Ya orang masih bisa. Representasi Golkar? Masih oke bisa jadi gitu. Tapi kan sebanyak apa yang bisa dibawa oleh Nusron. Ini kalau lagi-lagi mengandai ini dialog loh Pak. Artinya belum ada keputusan nih. Jadi mereka datang dalam konteks menyerap aspirasi. Aspirasi itu disampaikan. Kami maunya begini kan kira-kira gitu. Oke, itu yang disebut dengan dialog. Anda tawarkan dulu rencananya apa. Baru kita dialogkan. Sudah ada proses dialektika. Betul. Tapi kalau sudah Anda mengatakan MBG tetap wajib jalan, ya artinya Anda sudah nggak mau dialog gitu loh. Kira-kira. Sosialisasi. Kampanye. Jadi yang terjadi di UGM yang dilakukan oleh Nusron dan Budiman ini bukan dialog, ini kampanye sosialisasi pemerintah. Kampanye kesuksesan tuh ya sosialisasi namanya. Kan oleh karena itu ya wajar. Digeruduk. Ya masyarakat mengatakan kami nggak butuh lagi sosialisasi. Karena dia udah lihat bahwa MBG sudah bermasalah sebagian. Loh iya, kan sosialisasi terbaik itu bukan di lisan, di prakteknya kan. Dan orang melihat sesungguhnya. Dan orang udah di prakteknya seperti yang sekarang. Terjadi korupsi, terjadi keracunan, ya, terjadi macam-macam. Dan orang udah kritik dari dulu, dari setahun yang lalu kira-kira kan udah orang kritik. Sudah diingatkan ya? Sudah diingatkan gitu. Tapi nggak pernah didengar. Masih aja mau dikampanyekan, ini apa, ini bagus, ini. Jadi ketika mahasiswa sampai pada kesimpulan, hentikan aja deh. Itu kan artinya sikap udah terlalu kesel gitu loh. Karena demo kemarin kan eksplisit tuh, mahasiswa minta supaya MBG dihentikan. Itu kan ibaratnya udah terlalu kesel. Udah diminta, perbaiki dong. Kan kira-kira gitu loh, kalau kita buat bahasa halusnya. Sederhananya lah, ya, bahasa agarinya Pak Abram. Udah hentikan. Tapi ngeyel tetap mau jalan. Malah nuduh kita yang macam-macam kan. Ya udahlah kalau gitu berhenti. Kan itu kan ini. Kan dialog seharian tuh udah kebayang memang begitu. Makanya mahasiswa mengatakan hentikan aja deh. Mau diberi masukan ini ditolak, itu ditolak. Sekarang udah terbukti ada korupsi, udah terbukti SPPG yang begini begono, yang dikuasai oleh partai, dikuasai ini macam-macam dan sebagainya gitu ya. Lalu uang negara kita kesedot ke sana, ya, akibatnya banyak sektor-sektor yang tidak bisa dikembangkan, jalan di kampung nggak bisa diperbaiki, kan? Guru-guru honorer tidak bisa dibayar, dan sebagainya. Gara-gara anggaran pendidikan dipotong. Udahlah, hentikan aja. Gitu loh kira. Belum tentulah memang mahasiswa betul-betul ingin berhenti, tapi itulah bahasa komunikasinya kan. Oke, jadi ini paradoks ya, menurut saya paradoks ya. Kira-kira seperti gitu ya. Karena itu tadi Anda bilang bahwa seharusnya ada anggaran pendidikan nih yang bisa dipakai membayar guru-guru honorer,
Akhirnya guru-guru honorer jadi tidak digaji. Ada pegawai P3K juga sudah tidak menerima gaji karena mungkin anggaran-anggaran ini tersedot ke tempat lain. Iya, ya itu kan efek dari TKD yang dipotong. Lagi pula begini Pak Abram, TKD ini nggak didialogkan. Berapa sih potongannya? Bisa apa harus disamaratakan semua? Atau tidak? Berapa Jakarta yang kita potong? Berapa Sulawesi Selatan kita potong? Berapa Sumatera Utara kita potong itu? Jadi nggak ada dialog ini. Tiba-tiba aja pemerintah pusat potong sekian, potong sekian, potong sekian. Nah, efeknya adalah ya kepala daerah itu nggak bisa melakukan apapun. Mereka udah berkuasa hampir 2 tahun loh Pak Abraham nih. Tapi kan umumnya orang mengatakan nggak ada pembangunan. Apa akibatnya? Akibatnya secara politik mereka nggak diuntungkan. Karena mereka nggak melakukan pembangunan. Yang alih-alih pembangunan yang ada itu tadi, ada ancaman kepada guru honorer, ada ancaman kepada Pegawai P3K. Pegawai P3K gitu. Kan itu kalau kemudian dinonaktifkan gitu ya, atau gajinya nggak dibayar, efek politiknya tinggi kepada kepala-kepala daerah ini. Padahal karena uangnya yang ditahan oleh pemerintah pusat gitu. Ya, itu satu persoalan tuh Pak Abraham. Nah, persoalan yang lain apa gitu? Programnya semua datang dari pusat. Pemerintah daerahnya dilewatin aja. MBG itu kan mereka dilewatin. Koperasi Merah Putih? Mereka dilewatin. Kan namanya koperasi desa Merah Putih. Ini kan koperasi aja. Kan saya kira alih-alih koperasi sudah menjelaskan ini di luar konsep yang disebut dengan koperasi nih. Kan kira-kira gitu. Nah, ada sekolah rakyat, mereka juga dilewatkan. Jadi kepala daerah itu hanya penonton dari program-program unggulan pemerintah pusat. Kalau program ini sukses lah, yang dapat nama Pak Prabowo. Kepala daerah itu penonton, dia nggak dapat apa-apa juga dari tingkat kesuksesan MBG itu gitu. Jadi uang nggak ada, ya kan? Program semuanya serba pusat. Jadi uang daerahnya dibuat untuk program pusat yang membuat nama Pak Prabowo populer gitu ya. Sementara mereka harus menanggung keluhan masyarakat. Pak, tiba-tiba ada keracunan. Pak, tiba-tiba sekolah kita digusur katanya buat bangun koperasi Desa Merah Putih gitu. Gimana ininya gitu loh Pak Abraham. Jadi ini problem krusial. Ya, mereka ibaratnya lah kalau kita pakai bahasa ya, secara ekonomi mereka nggak diuntungkan, secara politik juga mereka nggak diuntungkan. Dan lebih parah dari itu, ya, keributannya mereka yang harus hadapi. Dampak sosialnya ada pada mereka ya? Iya. Gitu. Oke Bung Kre. Ini Pak Abraham ya, baru 3 kepala daerah, 4 kepala daerah yang mulai agak terbuka ya kan. Tapi itu nggak menutup kemungkinan akan banyak. Apalagi menjelang pilkada nanti. Dia mau jualan apa kepala daerah ini? Jadi berarti tadi yang Bung Ray sebutkan semua ini problem-problem yang krusial yang harusnya menjadi fokus perhatian pemerintah untuk mengevaluasi ya. Betul. Tapi ini kelihatannya nggak dievaluasi ya. Ya ini yang saya nggak tahu. Apakah memang pemerintah pusat mau serius atau tidak melakukan evaluasi? Itu. Nah cuman saya kira ya masyarakat kita udah pada level yang mulai juga ragu pada kata-kata, pada ucapan-ucapan gitu. Karena mereka udah lihat DPR kan. Gimana DPR Agustus 2025 yang lalu tuh, tampil di TV kami mohon maaf yang sebesar-besarnya berjanji dengan sungguh-sungguh kami akan berubah. Hitungan 3 bulan yang disangsi masuk lagi. Bukan sekedar masuk, menjadi ketua komisi, ketua Mahkamah Konstitusi, bukan ketua ya, anggota Mahkamah Konstitusi. Padahal orang jadi persoalan. Lalu yang lain jadi ketua komisi. Jadi memang negara ini dagelan aja ya. Semua sandiwara ya Bung Ray. Bung Ray, kalau ini tidak ada perubahan, ini kan harusnya menjadi catatan terpenting supaya tidak terjadi seperti Agustus. Ya. Kalau ini tidak ada evaluasi yang mendalam, tidak ada perubahan yang dilakukan pemerintah, apakah menurut Bung Ray demo-demo mahasiswa ini akan terus berlanjut? Saya sudah menyebutkan tadi Pak Abraham, ya kan, kalau hari ini kelihatan nggak ada demo, besok nggak ada, itu bukan berarti mereka sedang berhenti.
Oke, bukan berarti tidak ada masalah. Sekarang agak beda di era kita, Pak Abraham. Kalau di era kita itu kan gejala untuk demonstrasi itu bisa 2 bulan kan. Kelihatan tuh. Kita harus keliling dulu kiri kanan yang meyakinkan orang, ayo dong turun itu. Jadi Intel juga udah bekerja tuh memutusnya di tengah jalan gitu ya. Itu pola kita. Kalau sekarang HP, media sosial. Sifatnya meletup. Oke, amok. Meletus. Iya, coba Pak Abraham bayangkan ya, peristiwa saya merasa Agustus itu fenomenal ya. Oleh karena itu seringkali saya ceritakan soal harus banyak hal yang bisa kita pelajari di peristiwa Agustus itu. Agustus itu isunya hanya soal DPR. Yang tidak sensitif ya? Yang tidak sensitif, yang meminta kenaikan tunjangan. Dalam sepanjang sejarahnya, saya dengan Bung Samsudin tuh sering tuh, ya kan? Kritisi DPR. Bukannya kritisi, demo-demo DPR tuh sering banget. Kompres-kompres dulu di media center ya. Press room DPR tuh sering soal gedung yang mulai miring lah katanya ya. Budget inilah, pembuatan laptop lah, kursi lah, mobil fasilitas. Waduh, bolak-balik lah kita dulu. Saat itu masih enak masuk DPR karena nggak dibatasi seperti sekarang ya. Jadi ya siapapun bisa masuk, konferensi pers itu ditemani oleh anggota DPR gitu ya. Jadi enak saat itu, sering kita itu. Nah, adalah perubahan itu, tapi lama gitu. Nah, sekarang, maksud saya begini, tapi nggak pernah jadi besar itu. Paling hebat ya masanya 20, 30 ya. Tidak meletus ya? Enggak, 30, 40 gitu. Biasanya cuma besarnya di media. Tapi di lapangannya nggak ada. Nah, kalau peristiwa Agustus itu, saya lagi santai, tiba-tiba saya dihubungi oleh salah satu televisi swasta nasional ya. Bung Rai bisa nggak live? Ada apa? Itu di DPR itu sedang ricuh. Oh, nggak mungkin, saya bilang. Nggak ada sejarahnya demo DPR itu ricuh gitu. Karena kan memori saya masih memori lama ya, memori pengalaman saya kan gitu. Enggak, coba Bang Rai dulu cek TV katanya. Saya buka TV-nya, memang ricuh. Udah mulai bakar-bakaran, lempar-lempar. Ya kalau gitu oke. Itu sampai malam kita live tuh. Itu nggak pernah terbayang oleh saya, Pak Abraham. Ya, sepanjang pengalaman saya sebagai aktivis yang juga sering bolak-balik mengkritik DPR gitu ya. Sering aksi juga di DPR dulu gitu. Nggak pernah kebayang oleh saya bahwa isu DPR dapat membuat massa sedemikian cepat terkumpul dan marah dan efeknya ke daerah-daerah seperti yang kita tahu murur gitu. Nah, ini yang perlu diingatkan kalau pemerintah mau bahwa pola gerakan sekarang ini Anda susah untuk menebaknya. Bisa hari ini selesai tapi besok bisa terjadi lagi. Dan pemicunya nggak besar-besar karena diskusinya udah terjadi di ruang maya ini gitu. Jadi berarti Bung Ray mau bilang begini, jangan lihat kalau misalnya kemarin demo terus hari ini eskalasinya menurut Anda mau mengatakan itu sudah aman. Belum tentu. 12 Juni gerakan mahasiswa yang sekarang, siapa yang tahu Pak Abraham? Tiba-tiba baru kita agak yakin bahwa akan ada demo 12 Juni itu mungkin baru tanggal 11 Juninya. Sebelumnya kita nggak tahu apa-apa. Dan ribuan orang dengan sangat cepat. Waduh, melihat masa kalau zamannya Pak Harto dulu sekian itu, itu udah sukses besar. Dengan itu bisa tahunan kita bisa mendatangkan orang. Kerja untuk itu tahunan tuh bisa tahunan mendatangkan orang kerja untuk itu. Bung Ray, berarti kalau Anda melihat situasi seperti itu sekarang, bahwa gejalanya sudah nggak bisa diprediksi seperti tahun-tahun sebelumnya, gejala sosialnya itu udah beda ya, demonya juga udah beda. Berarti kalau misalnya nanti krisis ekonomi ini menjadi pemicu, maka Bung Ray yakin peristiwa 98 bisa terjadi? Berat nih jawabnya. Gimana ya menjelaskannya Pak Abraham? Karena susah memprediksi. Saya nggak sulit memprediksinya. Makanya saya mengatakan tergantung respon pemerintah. Mereka mau pakai pola 90-an. Kalau mereka pakai pola 90-an, ya clash. Gitu. Jadi mereka harus cari formula baru untuk menghadapi model aksi generasi Gen Z kita ini. Jangan pakai pola zamannya Orde Baru.
Di zaman Orde Baru aja, Orde Barunya akhirnya mundur kok. Nah oleh karena itu bayangan saya juga nggak mengerti mengapa mereka misalnya lah ya, apa istilahnya itu ya, soal polisi, menetapkan undang-undang polisi parcok ini yang sangat cepat. Padahal salah satu concern masyarakat ada di situ. Mengkritisinya. Gitu. Untuk reformasi kepolisian. Betul gitu. Nah termasuk di dalamnya nggak ada kelihatan pola komunikasi mereka masih sama dengan terus melakukan penyerangan. Gitu. Serang. Jadi orang-orang yang kritis diserang. Bertahan, serang. Gitu. Masih itu pola yang dipakai? Pola. Nggak ada kelihatan, oke, kami akan dengarkan baik-baik. Maunya apa. Gitu. Nah, kalau yang terjadi yang seperti itu, ya mungkin akan begini terus. Gitu. Jadi, orang nggak percaya bahwa memang pemerintah sedang tidak serius mendengarkan aspirasi masyarakat. Dari cara mereka merespon aja udah begitu kan. Gitu. Apalagi di aplikasinya. Ya, misalnya nggak ada perbaikan sistem di BGN itu. Jadi tuntutan-tuntutan mahasiswa rakyat ini tidak diakomodir ya? Iya. Ya kan misalnya, oke, tapi kan kita tidak lagi sampai 82 juta targetnya, kita kurangi, oke. Tapi badannya sendiri masih begitu. Tata kelolanya nggak diperbaiki. Misalnya seperti ini Pak Abraham. Bisa nggak sih kita akses siapa aja yang punya SPPG itu? Di mana dapat datanya? Misalnya itu. Kan kita nggak tahu ini. Serba tidak transparan. Iya. Nah, seberapa banyak ya prajurit TNI yang terlibat? Seberapa banyak polisi yang terlibat? Seberapa banyak anggota partai yang terlibat? Salah satu sumber kita kan cuma dari ICW kan, yang buat penelitian soal itu. Gitu. Tapi data resminya kita nggak punya. Kita nggak tahu. Nah, BGN bisa nggak terbuka soal itu? Kita bisa akses tuh di SPPG ini yang punya ini gitu loh. Supaya bukannya soal higienitasnya gitu, karena saya tidak tahu persis ya. Saya juga nggak merasa banyak orang yang betul dapat berpartisipasi dalam soal pengadaan SPPG ini. Karena ada orang, kita nggak tahu. Ada orang yang katanya punya sampai 40. Ya ada di Sulsel. Lah itu makanya. Orang, betul itu. Ya 50. Lah kalau dia punya 40 di mana lagi kita ada? Kan udah di dia semua tuh namanya Pak Abraham. Jadi kita nggak tahu juga batasan seseorang itu berapa sih. Jadi memang tidak transparan. Itu maksud saya. Tidak akuntabel ya. Itu akuntabel. Nah, yang kedua yang saya mau, ini kan eranya aktivis masuk ke dalam kekuasaan. Banyak aktivis 98 lah ya, yang masuk ke posisi kekuasaannya temannya Bung Rai ya. Iya, Pak Prabowo. Saya nggak mengerti ketika mereka masuk ke dalam, mengapa sih suasananya masih seperti Orde Baru? Cara nanganin mahasiswanya seperti Orde Baru. Cara menanggapi kritiknya seperti Orde Baru. Gitu. Mestinya ketika mereka masuk ke dalam, kekuasaan itu kelihatan lebih santai gitu loh. Satu, atau yang kedua kelihatan lebih liberal. Makanya ketika misalnya Prof. Saiful pidato, ya kan, mungkin nggak kalau presidennya itu digeruduk sama-sama gitu, mereka kan jawab seberapa besar sih kekuatanmu Saiful, kan kira-kira gitu, bukan dilaporkan ke polisi gitu, kan lebih santai gitu. Ini enggak, jadi tegang terus bawaannya. Lebih humanis ya. Lebih humanis gitu. Dan lebih membuat saya miris itu dicari argumen-argumen ideal yang memungkinkan mereka secara ideal kelihatan cocok bergabung dengan Pak Prabowo itu. Hei, udahlah, Anda mau masuk ke dalam kekuasaan itu kan Anda cari kekuasaan, selesai. Jadi terus terang aja. Iya, terus terang aja. Jangan berbelok-belok. Jangan dilegitimasi bahwa cari dalil. Ini membangun sebuah sistem yang anti terhadap kapitalisme, pro terhadap sosialisme, macam-macam. Itu terlalu ideal. Jadi jangan sok sosialis. Maksud saya nggak usah nyari-nyari argumen-argumen ideologis lah, apalah macam-macam ya. Karena kita mau membantu satu pemerintahan yang sosialis. Gimana Anda mau bergabung dengan pemerintahan sosialis? Lawan pemimpinnya semua tuan tanah kok. Bicara sosialis dengan para tuan tanah. Bicara sosialis memakai barang.
kalau Anda punya 10 hektar, 20 hektar masih oke. Kalau Anda punya ratusan ribu hektar, bagaimana lalu Anda berbicara tentang sosialisme. Coba ketua-ketua partai ini kan semua tuan tanah. Emang orang recehan kayak kita. Ya. Terus mau bicara sosialisme. Dalam rangka itulah saya katakan tadi, Bung Budiman, Anda ini siapa di tengah mereka? Siapa di tengah mereka? Mereka punya partai, punya usaha, bisnisnya bagus, ya kan? Ya umumnya tuan tanah. Lalu Anda mau mengatakan kita akan ubah ke sosialisme. Ya. Nah, jangan terlalu banyak dibumbui kehidupan ini, itulah ya. Muncullah ya udah hari ini saya ingin berkuasa dulu. Saya ingin membantu sebagaimana yang bisa saya bantu gitu ya. Nah syukur-syukur klop, kalau nggak klop ya saya bersedia kok untuk keluar kan. Jadi harus ada keterus-terangan. Jangan paksa orang untuk memahami Anda, tapi pahamilah mengapa orang kecewa terhadap Anda. Itu yang penting. Jadi yang terpenting bahwa aspirasi rakyat itu harus didengar. Dan kalau bisa dilaksanakan. Oh iya. Gitu ya? Iya. Itu intinya? Itu yang disebut dengan partisipasi. Itu juga yang disebut dengan dialog. Tapi sekarang itu tidak terjadi? Sekarang Anda mau kampanye keberhasilan. Itu bukan dialog, itu namanya sosialisasi. Oh. Terima kasih Bung Rey. Luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita, menuntun kita untuk melihat kebenaran. Dan yang terpenting, bisa mengedukasi kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Sama Speaker.